Secara umum, ciri-ciri ulama su ialah ulama yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperbanyak harta dan berbangga-bangga dengan kemegahan dunia. Merekalah para ulama yang telah dikuasai oleh syaitan. Begitu pula ciri ulama su yang lain, yaitu menjadikan ilmunya untuk memperoleh banyak pengikut agar mudah masuk ke berbagai tempat. Iya, mungkin kalau dalam bahasa sekarang adalah untuk memperbanyak orang dalam. Kemudian ulama su mulai melakukan penipuan dengan ilmunya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu. Quran Surat An-Nahl ayat 94. Makna alat penipu dalam ayat di atas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi ialah ulama su menjadikan pakaian ulamanya untuk mencapai maksud duniawi, menyembunyikan jati dirinya yang jahat dengan penampilan posisi yang tinggi di sisi Allah. Akhirnya umat pun tertipu dan mengikutinya dalam jurang kesesatan. Mereka itulah golongan orang-orang yang binasa, bodoh, kurang akal, dan termasuk orang-orang yang sudah ditipu oleh syaitan, sehingga dikhawatirkan para ulama su ini tidak akan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hidupnya, atau bahkan golongan ulama su tersebut tidak mempunyai sedikit pun niat untuk bertaubat karena ia menganggap dirinya sebagai orang yang baik yang beramal dengan ilmu-ilmunya, padahal mereka telah menjelma menjadi sosok yang lebih jahat dari Dajjal, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Saya lebih khawatir terhadap sebagian dari golonganmu ketimbang Dajjal." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ulama yang jahat." Hadis di atas menjelaskan bahwa betapa menyesatkan ulama jahat, bahkan lebih jahat menakutkan daripada Dajjal. Penyebabnya ialah kesesatan yang dibawa oleh Dajjal diketahui oleh semua orang Islam. Karena kesesatan Dajjal sudah jelas, maka orang Islam pun manakala mengetahui kedatangan Dajjal akan menghindar dan melarikan diri. Namun berbeda dengan ulama su, maka kebanyakan orang Islam tidak mengetahui isi kesesatannya, karena mereka adalah orang berpakaian, berkata, dan berperilaku sebagai seorang ulama, sehingga umat akan terus menganggapnya sebagai ulama dan belajar ilmu darinya. Hakikatnya mereka adalah ulama jahat yang membawa umat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama su juga dikenal dengan orang munafik, di mana banyak ilmu lisannya tetapi sedikit ilmu hatinya dan amal. Mereka terus menjadikan ilmunya sebagai ladang mencari makanan dan bermegah-megahan, mengajak manusia kepada jalan Allah, sedangkan ia melarikan diri darinya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Hal yang paling saya khawatirkan menimpa umatku ialah orang yang munafik tetapi alim lisannya." Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap ulama su, karena kecenderungan mereka mengajak manusia agar dekat kepada Allah dan menjauhi dunia, sedangkan mereka malah melakukan perbuatan sebaliknya, yaitu mencintai dunia dan tidak mengamalkan ilmunya. Pada akhirnya umat pun akan mengikutinya dalam mencintai dan bermegah-megahan dengan dunia. Hal ini dikarenakan tabiat manusia lebih cenderung mengikuti pada contoh perbuatan dibandingkan dengan perkataan. Oleh karena itu, tipuan semacam ini sangat berbahaya, karena perbuatannya yang jelek lebih dominan ketimbang dengan manfaat dari perkataannya yang telah dipoles. Karena biasanya orang awam, orang biasa, tidak berani menginginkan dunia, kecuali dengan contoh yang telah dilakukan oleh para ulama sebagai panutannya. Dengan demikian, ulama su tadi menjadi alasan bagi hamba Allah yang lain untuk bermaksiat kepadanya. Itulah beberapa ciri ulama su atau ulama jahat. Setelah mengetahuinya, tugas umat ini adalah menjauhinya agar tidak jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, serta tugas penuntut ilmu yang sedang menempuh jalan ilmu harus sangat berhati-hati supaya tidak jatuh dalam kategori ulama jahat. Wallahu a'lam.